Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lita Permatasari, saya dari mahasiswa keperawatan Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan memberikan penjelasan mengenai materi keselamatan pasien. Apa itu patient safety atau keselamatan pasien? Keselamatan pasien adalah disiplin ilmu di sektor perawatan kesehatan yang menerapkan metode ilmu keselamatan menuju tujuan dalam mencapai sistem pelayanan kesehatan yang dapat dicapai. Apa saja sih unsur 6 sasaran keselamatan pasien? Sasaran pertama, mengidentifikasi pasien yang tepat. Sasaran kedua, komunikasi efektif. Sasaran ketiga, keamanan obat yang wajib diwaspadai. Sasaran keempat, kepastian lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Sasaran yang kelima, pengurangan resiko infeksi. Sasaran keenam, pencegahan resiko jatuh. Nah, di video ini kami akan mengambil salah satu topik dari 6 sasaran keselamatan pasien, yaitu mengidentifikasi pasien. Apa sih pengertian identifikasi pasien? Identifikasi pasien merupakan suatu proses pemberian tanda atau pembeda yang mencakup nomor rekam medis dan identitas pasien dengan tujuan agar dapat membedakan antara pasien yang satu dengan pasien yang lain guna ketepatan pemberian pelayanan, pengobatan, atau prosedur kepada pasien. Sebelum penjelasan lebih rinci, yuk tonton dulu video roleplay kesalahan identifikasi pasien berikut ini. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Agnes. Apakah ini dengan Ibu Gibran? Iya, saya benar. Ya, baiklah. Hari ini saya akan merawat Ibu. Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Hari ini saya sudah merasa lebih baik dari sebelumnya, Mbak. Baguslah kalau begitu. Sesuai jadwal sebelumnya, saya di sini akan memberikan Ibu perawatan secara langsung, yaitu memberikan obat yang Ibu konsumsi. Sesuai dengan anjuran dokter, hari ini saya akan memberikan Ibu obat diare dan obat penurun panasnya ya, Bu. Mbak, maaf. Iya, Bu. Tapi saya nggak ada diare dan panas. Saya pasien baru operasi kemarin, Mbak. Ini bukannya dengan Ibu Gibran Mahesa ya? Bukan, Mbak. Saya Ibu Gibran Dewi Puspa. Oh, maaf kalau begitu, Bu. Oh iya. Dari roleplay tadi sudah bisa dibayangkan bukan kalau seorang perawat bisa salah dalam mengidentifikasi pasien dan dapat berakibat pada keselamatan pasien dalam menerima pengobatan ataupun keperawatan yang bisa membahayakan keselamatan pasien itu sendiri. Oleh karena itu, mengidentifikasi pasien dengan tepat merupakan salah satu langkah dalam menentukan ketepatan dan keakuratan dalam memberikan perawatan pasien yang lebih tepat dan merupakan akar faktor dalam keselamatan pasien. Walaupun identifikasi merupakan akar faktor dalam keselamatan pasien, kesalahan dalam mengidentifikasi pasien juga sering terjadi loh. Pada suatu penelitian yang dilakukan di suatu rumah sakit di Indonesia, dari 100 pasien yang terlibat, terdapat 33 yang tidak diidentifikasi identitasnya dengan tepat. Nah, dari hal ini pun dapat dilihat bahwa identifikasi pasien merupakan hal yang sangat krusial dalam pemberian perawatan kepada pasien. Apa sih akibat dari kesalahan identifikasi pasien? Yang pertama, yaitu membahayakan pasien dalam pemberian perawatan yang akan ataupun sudah diberikan. Nah, kesalahan ini juga dapat mengakibatkan ketidakpercayaan pasien terhadap petugas medis yang telah merawat mereka. Selanjutnya nih ya, adapun membuang-buang waktu dan tenaga yang dimiliki oleh petugas medis karena harus melakukan pengecekan ulang dan melakukan pemberian intervensi yang seharusnya diberikan kepada si pasien. Dan dari kesalahan ini membuat pihak rumah sakit dan juga diri kita sendiri menanggung beban seperti kritikan dan juga ketidakpuasan dari pasien, bahkan hingga sampai menanggung permasalahan hukum bila permasalahan yang diakibatkan berakibat fatal seperti kematian pada pasien ataupun keluarga pasien.
Bagaimana cara mengidentifikasi identitas pasien dengan baik dan tepat? Yang pertama, kita bisa meminta pasien untuk menyebutkan nama lengkap pasien karena dalam rumah sakit memungkinkan terjadinya terdapat dua nama pasien yang sama dalam satu waktu. Yang kedua, kita bisa meminta pasien untuk menyebutkan tanggal lahir secara lengkap dari tanggal hingga tahun kelahiran untuk memastikan kembali. Yang ketiga, kita bisa meminta pasien untuk menyebutkan nomor rekam medis yang berada pada pergelangan tangan ataupun kaki untuk memastikan pasien tersebut benar adanya. Yang keempat, bila di rumah sakit menyediakan foto pasien, bisa juga sebagai salah satu alternatif untuk mengidentifikasi pasien. Hal-hal apa saja sih yang harus dihindarkan dalam mengidentifikasi pasien? Yang pertama, jangan bertanya kepada pasien dengan cara apakah tuan atau nyonya. Tapi teman-teman dapat bertanya dengan memulai dengan cara bisa Anda menyebutkan nama lengkap Anda. Yang kedua, jangan bergantung pada nomor bed dan nomor ruangan pasien atau label barang yang ada di sekitar pasien. Hal ini dapat memicu kesalahan atau barang tersebut bukanlah barang milik pasien. Berikut merupakan role play langkah memberi gelang identitas pasien dengan memvalidasi kembali identitas pasien sebelum pemasangan gelang. Selamat pagi Nona Jenny. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Agnes yang bertugas di ruang rawat pada hari ini. Sebelumnya, apakah saya boleh meminta Nona Jenny untuk menyebutkan nama dan tanggal lahirnya? Bisa, Sus. Nama saya Jenny Mahardika dan tanggal lahir saya 11 September tahun 2000, Sus. Baiklah, sebelumnya apakah saya boleh mengetahui Nona Jenny ingin dipanggil Nona, Mbak, atau bagaimana ya? Panggil Mbak saja boleh? Baiklah, baik Mbak Jenny, di sini saya akan memasangkan gelang identitas pasien pada Mbak. Tujuannya supaya memudahkan petugas medis untuk mengenali pasien yang akan menerima perawatan pada waktu tertentu ya Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia, Sus. Baik, saya akan pasangkan ini di pergelangan tangan Mbak ya. Baik, Sus. Nah, di gelang yang saya berikan ini, nantinya bila setiap petugas medis yang memberikan perawatan kepada Mbak, nanti akan mengkonfirmasi terlebih dahulu nama lengkap, tanggal lahir, dan gelang identitas Mbak ya. Baik, Sus. Nah, baik, ini sudah selesai ya Mbak. Sebelumnya, apa ada yang Mbak ingin tanyakan kepada saya? Sepertinya tidak. Baiklah, kalau begitu saya pamit undur diri ya Mbak. Iya, selamat pagi, Sus. Selamat pagi Mbak. Ketika memberi asuhan keperawatan, kita harus memvalidasi kembali kesesuaian antara gelang identitas dengan menanyakan kembali identitas pasien. Berikut video role play-nya. Selamat siang Mbak. Selamat siang, Sus. Boleh saya minta Mbak sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Boleh, nama saya Jenny Mahardika. Tanggal lahir saya 11 September 2000. Baiklah. Lalu apakah boleh saya melihat nomor gelang Mbak? Baiklah, sudah sesuai ya Mbak. Di sini saya akan melakukan pengambilan sampel darah untuk mendeteksi keadaan tubuh Mbak saat ini. Untuk prosedurnya kurang lebih 7 menit. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak setuju? Iya, Sus. Baiklah, kalau begitu kita mulai ya Mbak. Baik Mbak, ini akan saya bawa ke laboratorium untuk dilakukan pengecekan. Lalu bila nanti hasilnya sudah keluar, akan saya infokan kepada Mbak secepatnya. Di sini apakah ada yang mau Mbak ingin tanyakan? Tidak, Sus. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Selamat siang. Selamat siang, Sus.
Hal-hal apa saja sih yang harus diingat dalam identifikasi pasien? Yang pertama, usahakan dalam mengidentifikasi pasien, gunakan cara mengidentifikasi pasien dengan cara yang aman ya. Yang kedua, selalu libatkan pasien dan juga keluarga dalam memberikan perawatan yang bertujuan untuk menunjang kesehatan pasien nantinya. Karena pasien dan keluarga pasien memiliki hak untuk menolak pemberian perawatan yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Yang ketiga, sangat penting adanya dalam mengidentifikasi pasien agar seluruh perawatan yang diberikan menjadi praktis bagi petugas medis yang bertugas untuk memberikan pelayanan keperawatan. Demikian penjelasan mengenai identifikasi pasien dari kami. Semoga bermanfaat ya.